Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J-Corners, pasukan elit modern ternyata sudah ada sebelum pasukan khusus TNI seperti Kopassus, Kopasgat, Denjaka dan lain-lainnya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, di tanah Jawa sudah ada pasukan militer modern yang kemampuannya setara dengan pasukan modern Eropa. Pasukan itu bernama Legiun Mangkunegaran. Iwan Santoso, dalam bukunya yang berjudul Legiun Mangkunegaran tahun 1808 sampai tahun 1942, menyebutkan, pembentukan Legiun Mangkunegaran dilakukan atas perintah Kaisar Perancis, Napoleon Bonaparte. Yakni saat Perancis menguasai Hindia Belanda. Legiun Mangkunegaran merupakan pasukan Praja Mangkunegaran di Surakarta, yang pembentukannya mirip dengan tentara Perancis, Grand Army. Pada masanya, Grand Army merupakan pasukan bersenjata paling dikjaya di dunia. Dalam perkembangannya, sejak dibentuk pada 1808, Legiun Mangkunegaran juga mampu menjelma menjadi kekuatan pasukan militer paling modern di Asia. Iwan Santosa dalam tulisannya menyebutkan, Legiun Mangkunegaran merupakan pembaruan radikal di bidang militer. Pembaruan radikal militer di tanah Jawa tersebut, disebutkan dalam buku, Legiun Mangkunegaran, tahun 1808 sampai tahun 1942, sudah terjadi jauh sebelum adanya restorasi Meiji di Jepang, dan tumbangnya dinasti Qing di China. Nama Legiun juga mengadopsi dari organisasi militer Perancis yakni Legionnaire atau Legiun yang berarti pasukan bala tentara. Tidak hanya nama, Legiun Mangkunegara juga mengadopsi militer Perancis secara fisik, persenjataan, taktik dan organisasi. Legiun Mangkunegaran terbagi dalam 3 kecabangan yang hingga kini masih digunakan oleh pasukan militer di berbagai negara di dunia, yakni infanteri, kavaleri, dan artileri. Salah satu bukti kejayaan Legiun Mangkunegaran, hingga kini masih bisa disaksikan dari bangunan markas kavaleri artileri yang berada di sebelah timur Puro Mangkunegaran. Dilansir dari puromangkunegaran.com disebutkan, pembentukan Legiun Mangkunegaran tidak dapat dilepaskan dari tradisi kemiliteran yang diletakkan oleh Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mangkunegara I. Jauh sebelum Legiun Mangkunegaran terbentuk, ternyata sudah ada cikal bakal pasukan tempur mematikan, yakni pasukan gerilya yang berjuang selama belasan tahun bersama Pangeran Sambernyawa. Pasukan gerilya tersebut akhirnya dibentuk menjadi Praja Mangkunegaran saat Pangeran Sambernyawa berkuasa pada tahun 1757. Pada saat pembentukan Praja Mangkunegaran, sebanyak 12 kesatuan yang berpengalaman bergerilya tetap dipertahankan. Kekuatan pasukan ditambah dengan 22 unit infanteri, kavaleri dan artileri yang masing-masing terdiri dari 44 orang. Wafatnya Mangkunegara I, ternyata tidak menyurutkan keberadaan Praja Mangkunegaran. Bahkan, satuan militer tersebut justru semakin dikembangkan di masa Mangkunegara II. Yakni dengan pembentukan Legiun Mangkunegaran, pada tahun 1808. Mangkunegara II memiliki visi yang sangat kuat dalam pembentukan pasukan elit tempur tersebut. Selain mengadopsi Grande Armée, pembentukan Legiun Mangkunegaran juga mengadopsi Legionnaire atau Legiun, sebuah organisasi militer Perancis, yang berarti pasukan bala tentara. Legiun Mangkunegaran disebut dalam puromangkunegaran.com, juga mengadopsi militer Perancis secara fisik, persenjataan, taktik, dan organisasi. Meski tidak menyukai Belanda, Mangkunegara II tetap menggunakan perwira-perwira militer Belanda, Perancis, dan Inggris untuk melatih Legiun Mangkunegaran secara profesional. Hal ini dilakukan demi pembangunan militer yang kuat. Selama pembentukannya, Legiun Mangkunegaran mendapatkan beragam pelatihan kemiliteran di Soldat School. Anggota pasukan elit tempur tersebut dilatih mahir menggunakan berbagai senjata, yakni keris, pedang, tombak, sumpit, panah, senjata api, hingga meriam sebagai senjata artileri. Tak hanya itu, prajurit yang tergabung dalam Legiun Mangkunegaran juga mendapatkan pelatihan untuk pergerakan pasukan dengan mobilitas tinggi menggunakan kuda, baik untuk pasukan infanteri, kavaleri, maupun artileri. Mereka juga dilatih menghadapi pertempuran dalam jangka panjang, serta menghadapi perang gerilya. Pada masa awal pembentukannya, Legiun Mangkunegaran berkekuatan sebanyak 1.150. Jumlah tersebut terbagi dalam 800 prajurit infanteri fusilier, 100 prajurit penyerbu, jaggers 200 prajurit kavaleri, berkuda, dan 50 prajurit ridende artileri. Meriam Legiun Mangkunegaran adalah unit pasukan khusus yang mampu tandingi militer Eropa. Selama bertugas,
Prajurit Legiun Mangkunegaran dipersenjatai berbagai jenis senjata modern dan senjata khas prajurit Jawa, yakni terdiri dari keris, pedang, tombak, panah, pistol, senapan, serta meriam. Dalam struktur organisasinya, Legiun Mangkunegara memiliki 2 perwira senior berpangkat mayor, 4 letnan ajudan, 9 kapiten, 8 letnan tua, 8 letnan muda, 32 sersan, 62 kopral, flankir 900 orang, dragonder, dragun 200 orang, dan stevel 50 orang. Sebagai pasukan elit tempur, para prajurit Legiun Mangkunegaran juga mengenakan seragam khusus. Bagi para bintara dan prajurit mengenakan seragam topi syako dan jas hitam pendek. Sedangkan untuk perwira, mengenakan topi syako, jas hitam, dan celana putih. Hebatnya lagi, Legiun Mangkunegaran ternyata tidak hanya beranggotan kaum pria saja. Pasukan tempur ini juga memiliki pasukan bersenjata yang terlatih dari kaum perempuan. Keahlian pasukan perempuan ini tak sekedar bertempur dan menggunakan senjata, mereka juga mampu bernyanyi dan memainkan alat musik. Keberadaan pasukan perempuan ini juga digunakan untuk menyambut para tamu kehormatan. Iwan Santosa menyebutkan, Legiun Mangkunegaran terlibat dalam banyak pertempuran hebat yang turut menentukan perjalanan sejarah negeri ini. Saat pecah perang di Ponegoro, tahun-tahun 1825 sampai tahun 1830, Legiun Mangkunegaran bertugas menjaga Yogyakarta dan Surakarta dari serangan pasukan Pangeran Diponegoro. Pasukan ini juga yang akhirnya menghancurkan benteng terakhir Pangeran Diponegoro. Saat pecah pertempuran di Jatingaleh, Semarang, pada tahun 1811, Legiun Mangkunegaran juga menjadi bagian dari pasukan yang dipimpin Gubernur Jenderal Janssens. Legiun Mangkunegaran juga terlibat pada Perang Aceh tahun 1873, menumpas bajak laut di Bangka, pada tahun-tahun 1919 sampai tahun 1920. Bahkan, saat pecah Perang Dunia Kedua, Legiun Mangkunegaran masih terlibat dalam pertempuran sengit untuk mempertahankan Jawa dari serangan Jepang, pada tahun 1942. Dalam catatan puromangkunegaran.com, disebutkan Legiun Mangkunegaran mampu bertahan sampai masa kekuasaan Mangkunegara VII. Pasukan elit yang mampu bertahan lebih dari 1 abad, dan memiliki pengalaman tempur yang luar biasa tersebut, mampu memadukan budaya Jawa dan Eropa. Tak hanya dari seragam militernya yang menggabungkan gaya militer Perancis dan Jawa. Pasukan ini juga memadukan senjata modern dan tradisional, serta memiliki strategi perang ala Eropa yang dipadukan dengan strategi perang Pangeran Sambernyawa. Hingga kini, Trat